Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di melalui siaran streaming dari channel Surabaya Mengaji dan dari channel Salaf Ittiba dan channel-channel lain yang ikut menyertainya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla melalui siaran ini untuk kembali mengkaji sebuah akidah dari akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seorang muslim wajib menghiasi dirinya dengan akidah tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, atau kalau dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia judulnya adalah Tindak Tanduk Penguasa, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita di pekan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah yang dibawakan oleh penulis, bahwa pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi tindak tanduk penguasa, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang. Seorang harus bijak untuk menyikapi bagaimana tindak tanduk penguasa yang ada sesuai dengan batasan-batasan dalil yang syar'i. Penulis pada pertemuan yang lalu telah mengemukakan bahwa kitab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita kalau pemimpin memerintahkan kita sesuatu yang wajib. Bagaimana kalau pemimpin memerintahkan kita kepada sesuatu yang sunnah, kepada sesuatu yang mubah, kepada sesuatu yang makruh, kepada sesuatu yang haram. Dan bagaimana pemimpin ketika melakukan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu yang sunnah, makruh, mubah, haram, dan seterusnya, bagaimana sikap kita. Ini yang akan dipaparkan dalam kajian ini. Namun sebelum kita memaparkan itu semuanya, penulis di sini terlebih dahulu membahas tentang dua hal. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ada dua bagian yang akan dikemukakan oleh penulis. Bagian pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dan haramnya memberontak kepada pemimpin atau mencaci maki pemimpin tersebut. Kemudian bagian yang kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan, penulis di sini mengemukakan tentang rumus-rumus atau kaidah-kaidah mendasar bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada pada pemimpin tersebut. Seperti misalnya pemimpin itu naik itu dengan cara apa? Ya, pemimpin itu diakui kepemimpinannya itu dengan cara apa? Ini dibahas pada bagian yang kedua.
Tapi langsung saja kita masuk kepada bagian yang pertama. Penulis di sini mengatakan al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, dzikru ahammil adillah fis sam'i wa ta'ati lil hakim wa tahrimil khuruji alaihi. Muqaddimah yang pertama berisi tentang penyebutan dalil-dalil. Ya, jadi nanti ketika kita membahas inti pembahasan dari kitab ini, kalau ada permasalahan-permasalahan yang masih menjadi tanda tanya bagi Anda, kembali ke muqaddimah lagi. Ya, ini di sini misalnya nih ya, dikatakan ketika pemimpin memerintahkan kita pada sesuatu yang sunnah. Misalnya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, itu sunnah. Ya, apabila dikerjakan seorang akan mendapatkan keutamaan dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika itu diperintahkan oleh pemimpin, diwajibkan oleh pemimpin, bukan cuma dihimbau, tapi diwajibkan bagi pemimpin, maka naik statusnya dari yang sunnah menjadi yang wajib. Ada orang yang bertanya, loh kok bisa pemimpin dengan seenaknya merubah-rubah hukum seperti ini? Dari mana ini kaidahnya? Nah, ini kembali ke muqaddimah lagi. Ya, inilah pentingnya muqaddimah sebelum kita memaparkan inti dari pembahasan kitab Al-Ihkam ini. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, pemirsa yang dimulakan oleh Allah, di muqaddimah yang pertama ini hanya berisi dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mendengar dan taat kepada pemimpin, dan dalil-dalil tentang haramnya keluar, ya, haramnya memberontak kepada pemimpin. Beliau mengatakan, wal adillatu fil babi katsiratun yas'ubu hasruha. Dalil-dalil dalam masalah ini, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, itu sangatlah banyak. Walakin iktasartu minha ala ma yata'allaqu bi mawdu'i hadhihi risalah litakuna aqrab lidh-dhihni wal fahmi 'inda al-istidlali wat takriri fi thanayal bahth muktafiyan bisardiha an bayani fiqhiha mimma sayadharu ba'duhu fil muqaddimati tsaniyah au fi salbi hadhihi risalah. Kata beliau, meskipun dalil-dalil tentang wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin ini banyak, tapi kita, kata beliau, aku ringkas dalil-dalil tersebut hanya khusus yang berkaitan dengan tema kita, supaya lebih cepat ditangkap oleh pemahaman kita dan supaya lebih mudah dipahami ketika kita memaparkan pendalilan-pendalilan di tengah-tengah pembahasan kita. Maka kata beliau, cukup kita paparkan dalil-dalilnya saja. Adapun nanti penjelasan panjang lebarnya insya Allah akan dijelaskan di bagian yang kedua atau akan dijelaskan di inti pembahasan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, kitab ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Bagian yang kedua adalah rumus-rumus yang mengikat dalil-dalil ini. Dan bagian yang ketiga baru penjabaran permasalahan-permasalahan atau fakta-fakta tindak tanduk penguasa yang ada di lapangan. Tapi kita langsung saja. Famin hadhil adillah, di antara dalil-dalil itu adalah yang pertama, qauluhu ta'ala atau qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian berbeda pendapat dalam satu permasalahan tentang sesuatu, maka kembalikan itu kepada Allah dan kembalikan itu kepada Rasulnya. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik bagimu dan hasilnya juga lebih baik bagi kalian. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah, ini dalil ini merupakan dalil yang terkuat karena ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dengan lantang mengatakan taati Allah,
taati Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Karena ya di sini penulis membawakan ayat ini pada pendalilan yang pertama, karena ini adalah dalil yang terkuat dalam rangka mentaati, mendengar pemimpin tersebut. Ya, kita teringat dalil ini dilecehkan oleh sebagian orang, entah dia itu muncul sebagai seorang dai, dia mengatakan bahwa kalau kita ya tidak ikut serta dalam pemilu, maka nanti yang naik adalah orang-orang yang fasik, ya para koruptor, orang-orang kafir, LGBT. Nanti kalau sudah naik pemimpin, gara-gara kita nggak mau ikut pemilu, maka muncul dalil-dalilnya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dengan nada yang mengejek. Ya, ini merupakan istihza. Ya, sangat disayangkan orang-orang semacam ini masih dianggap sebagai seorang dai, atau bahkan masih dianggap sebagai seorang salafi, padahal usul seperti ini dia melenceng dengan melenceng yang jauh. Ya, karena dalil-dalil yang ada nanti ini sangat gamblang sekali. Oleh karenanya penulis nanti akan mengatakan bahwa permasalahan mentaati pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin itu bukan masalah ijtihad. Ya, bukan masalah ijtihad, tapi itu adalah permasalahan yang sudah nas, sudah ditetapkan dengan dalil-dalil, tidak perlu ijtihad dari orang-orang tertentu. Ya, ini insya Allah nanti akan dipaparkan oleh penulis. Tapi ini dalil yang pertama, kita nggak perlu terlalu panjang membahas masing-masing dalil, karena nanti insya Allah akan ada penjelasannya di bagian yang kedua. Dalil yang kedua, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Kata Ubadah bin Samit, pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengajak kami, kemudian kami membaiat beliau. Kami diperintahkan oleh Nabi, kami dipanggil oleh Nabi, kemudian kami membaiat beliau. Baiat kita sama-sama tahu sumpah setia. Kalau mau bahasa ringkasnya, baiat itu adalah janji setia. Fakana fima akhadha alaina, dan di antara perkara baiat, poin-poin baiat yang diambil dari kami, yaitu Nabi mengambil baiat itu dari kami, ambaya'ana ala sam'i wa ta'ah, yaitu kami membaiat Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, fi mansyatina wa makrahina, baik dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat. Artinya dalam keadaan suka ataupun kami nggak suka. Wa usrina wa yusrina, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Wa atharatin alaina, atau bahkan kata Ubadah bin Samit, kami tetap diperintahkan untuk membaiat atau mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, meskipun pemimpin itu tidak menunaikan hak-hak terhadap kami. Ya, meskipun pemimpin itu lebih mementingkan haknya daripada kepentingan rakyatnya. Karena kata-kata atharah itu maknanya adalah mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Jadi kita lihat pemimpin-pemimpin yang katakan kata sebagian orang, pemimpin ini memperkaya dirinya sendiri, pemimpin ini tidak memperhatikan rakyat. Tetap Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bersumpah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan juga kami dibaiat oleh Nabi untuk kami dilarang ya mengambil tampuk kekuasaan pemimpin tersebut. Artinya memberontak kepada pemimpin tersebut. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki bukti yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga akan dijelaskan oleh beliau, kufran bawahan, ya, kafir yang benar-benar nyata, yang tidak ada takwil-takwil yang lain. Kalau sekarang kan cuman ada kekafiran-kekafiran yang dimodifikasi oleh sebagian orang. Misalnya ada pemimpin, ya, dia mengucapkan sebuah ucapan
yang itu bisa ditakwil ke makna yang lain, belum tentu kekafiran. Misalnya seorang pemimpin mengucapkan salamnya orang-orang kafir, maka ini merupakan perbuatan yang ihtimal, ya bisa menjerumuskan seseorang pada kekafiran, tapi juga nggak mesti kafir. Ada kemungkinan-kemungkinan lain, maka nggak bisa dikafirkan. Tapi kalau kufron bawahan, kekafiran yang nyata, yang murni, yang tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain, sudah dia pasti kafir. Contoh misalnya, pemimpin dengan terang-terangan melakukan siaran pers di media massa. Dia mengatakan mulai hari ini saya pindah agama. Saya bukan lagi seorang muslim, tapi saya pindah ke agama yang lain. Ini tidak ada kemungkinan ke makna yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan lain melainkan kekafiran yang jelas-jelas kafir, dan itu dilihat, bukan kata orang, bukan kata media-media massa, enggak, tapi itu memang kita melihat dan langsung mendengar itu dari pemimpin tersebut. Ya, ini juga ada penjelasannya nanti pada pembahasan tersendiri. Langsung aja kita menuju dalil berikutnya, yaitu dalil yang ketiga. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya. Ya, ini yang banyak kita lihat di zaman sekarang, di mana banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan pemimpin. Ada kebijakan pemimpin yang gak kita sukai, baik dari sisi agama ataupun dari sisi hawa nafsu kita. Maka inilah tuntunan Nabi SAW. Bukan seperti kebanyakan orang-orang awam, mereka gak punya konsep dalam beragama. Ketika ngelihat pemimpin punya kebijakan gak sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang dia lakukan? Ya wajar, orang gak punya tuntunan agama, gak punya konsep beragama yang jelas. Maka yang dilakukan adalah perkara-perkara yang haram, dicaci maki, dibully, dibikinin meme-meme, ya diejek dengan sejadi-jadinya. Ini pola pikirnya orang awam. Tapi kok sangat disayangkan ya, ada sebagian orang yang katanya ngaji, wallahu a'lam, katanya sudah ngaji sunnah, sudah belajar kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, ternyata pola pikirnya seperti orang awam. Ketika pemimpin punya kebijakan, ikut mencaci makinya, ikut membuli-bulinya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Padahal Nabi SAW menuntun kita untuk kita fal yasbir alaihi, hendaklah kita bersabar dengan kebijakan pemimpin yang tidak kita sukai itu. Kenapa alasannya? Nabi SAW mengatakan, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena alasannya, kata Nabi SAW, kenapa kita harus bersabar ketika kita melihat kezaliman pemimpin, ya melihat mengetahui ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang sewenang-wenang, yang nggak sesuai dengan selera kita. Nabi mengatakan karena tidaklah seseorang di antara manusia dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, dia memberontak kepada pemimpin. Ingat jamaah, memberontak itu bukan hanya dengan senjata. Sebagian orang mengatakan, enggak, kita enggak memberontak kepada pemimpin. Dia mencaci maki pemimpin itu. Dia mengatakan kita enggak memberontak kepada pemimpin. Demo-demo di jalan, oh ini bukan pemberontakan. Kalau pemberontakan itu adalah yaitu dengan senjata, menggulingkan pemimpin yang ada, merangsak masuk ke istana negara, kemudian mencopot pemimpin yang ada. Ini baru memberontak. Kita enggak, kita cuma mengkritik. Ini adalah jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bawa hadis Nabi. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat yang benar di hadapan penguasa. Kata mereka seperti itu. Ya, maka kita jawab bahwa memberontak itu bukan cuma dengan senjata. Ya, seorang itu sudah bisa dilabeli sebagai khawarij ketika dia itu sudah mulai mencaci maki pemimpin. Ya, sudah mulai membuli pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum, itu sudah fix dia bisa dikatakan sebagai orang yang menganut paham khawarij. Kainan man kana, siapapun dia.
mau dia kiai, ustadz, gelarnya doktor, LC, MA, atau dia Habib, Dzurriyyah Nabi, ketika Anda lihat dia sudah mulai mencaci maki penguasa di depan umum, maka dia ini fix punya akidah Khawarij, siapapun dia. Meskipun cuma dengan lisan, nggak bawa senjata. Tidakkah Anda lihat bagaimana Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang dahulu di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW membagikan ghanimah kepada para sahabat, Dzul Khuwaisirah tidak mengangkat senjata kepada Nabi. Dzul Khuwaisirah hanya mengatakan, mengkritik Nabi di depan umum, yaitu dengan mengatakan, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Cuma dengan lisan, nggak bawa senjata, nggak bawa pedang. Tapi dengan itu Dzul Khuwaisirah sudah divonis dialah gembongnya Khawarij, dialah mbahnya Khawarij. Ya, maka hati-hati. Sebagian orang mengatakan, oh kita memberontak itu kalau kita pakai senjata. Tapi kalau cuma dengan lisan itu bukan memberontak namanya, enggak, podoai, itu juga memberontak. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang dia keluar memberontak kepada pemimpin sejengkal saja, sedikit saja, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, melainkan matinya dia, bangkainya dia, jasadnya dia itu seperti jasadnya orang-orang jahiliyah. Kita tahu dahulu orang-orang jahiliyah itu tidak memiliki pemimpin. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mereka berperang satu dengan yang lainnya tanpa ada pemimpin yang menaungi mereka. Maka sifat jahiliyah melekat padanya. Ya, maka ini hadis ancaman. Ya, ini hadis ancaman bagi siapa saja yang memberontak kepada pemimpin kemudian mati, jangan digelari sebagai mujahid. Orang-orang yang mati demo, matinya dia mati sebagai demonstran, anehnya digelari sebagai syuhada, digelari sebagai syahid. Enggak, matinya itu mati bangkai jahiliyah. Ini hukum mujmal, bukan orang perorangan, tapi ini hukum secara umum, hukum secara mujmal. Jadi kalau yang tersinggung nggak usah baper. Ya. Itu dalil yang ketiga. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke dalil yang keempat, di sini saya akan membawakan komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tentu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari, mensyarah hadis ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Barinya, ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, fil hadithi hujjatun fi tarkil khuruji ala sultan walau jara. Kata beliau, di dalam hadis ini, yaitu hadis yang kita baca tadi, dalil yang ketiga, ini merupakan hujjah, merupakan bukti yang kuat untuk seorang muslim tidak boleh baginya keluar memberontak kepada pemimpin walau jara, meskipun pemimpin itu zalim. Ya, meskipun pemimpin tersebut zalim. Waqad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati sultanil mutaghallib wal jihadi ma'ahu. Dan sudah ada ijma' dari para ahli fikih. Jadi kalau sudah ijma' itu, orang yang menyelisihinya fix error, sampel orang seperti ini. Orang sudah ijma', para ahli-ahli fikih semua sudah sepakat haram hukumnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kemudian ada orang baru muncul, tidak tahu dia ini hidup di planet mana, tidak tahu dia ini hidup di alam mana, mengatakan kalau pemimpinnya zalim kita harus wajib memberontak. Padahal sudah dikatakan ini ijma' dari para ulama. Ya, konsensus dari para ulama wajibnya mentaati pemimpin meskipun dia itu meraih kepemimpinan dengan cara-cara yang mutaghallib, yaitu dengan menggulingkan pemimpin sebelumnya. Wal jihadi ma'ahu, dan wajib berjihad bersama pemimpin tersebut. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi, mentaati pemimpin seperti ini lebih baik daripada memberontak terhadapnya. Lima fi dzalika min haqnid dima wa taskinid dahma, karena dengan mentaati pemimpin yang zalim seperti ini, itu bisa meredam tertumpahnya darah,
Ya, dengan mentaati pemimpin seperti ini bisa meredam tertumpahnya darah dan bisa membuat kondisi keamanan itu menjadi stabil. Ya, tidak porak-poranda. Coba kalau setiap ada pemimpin yang zalim itu diberontak, digulingkan, dicaci maki, stabilitas keamanan jadi rusak. Ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Barinya. Kita lanjutkan kembali. Kalau yang bawa buku PDF halaman 7 ya, di kitab aslinya. Kalau di terjemahan halaman berapa itu? Yang terjemahan halaman berapa itu? Gak ada ini, man. Hah? Baik. Dalil yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, dan dia memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah ini maknanya adalah dia tidak lagi menganggap pemimpin yang ada itu sebagai pemimpinnya, bahkan membuat pemimpin tandingan. Ini namanya faraqal jamaah, memisahkan diri dari pemimpin penguasa yang sudah ada dengan membaiat pemimpin sendiri, entah dengan gelaran imam besar, ya, entah dengan menggelarinya sebagai imam besar. Ini masuk dalam hadis ini. Dia memisahkan diri dari pemimpin yang ada, kemudian dia mati, melainkan matinya itu seperti tadi, mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdab li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan faqutila faqitlatun jahiliyah. Beliau juga mengatakan, dan barang siapa yang dia itu berperang, tapi berperang itu bukan li'i'la'i kalimatillah, bukan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia berperang dalam bentuk fanatik terhadap sesuatu, entah sukunya, atau organisasinya, atau partainya, atau fanatik terhadap tokohnya. Ya, dia mengatakan itu sebagai perang. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, rela berperang, mempertaruhkan nyawa demi capres pilihannya dia. Ini diancam oleh Nabi SAW. Barang siapa yang berperang, ya, dia berperang di bawah bendera fanatik buta, atau dia marah karena sikap fanatiknya, marah kepada sesuatu karena sikap fanatiknya, atau dia mengajak manusia kepada golongannya dia untuk fanatik terhadap golongannya dia, atau menolong yang lain karena sikap fanatiknya dia, kemudian dia terbunuh. Dalam keadaan fanatisme seperti itu dia terbunuh, maka terbunuhnya dia bukan syahid. Ya, hati-hati menggelari orang. Seorang terbunuh karena membela calon presidennya, mungkin membunuh karena membela imam besarnya, membunuh karena membela ustadznya, membela kiainya. Terbunuhnya bukan syahid, tapi terbunuh, kata Nabi, dalam keadaan bangkai jahiliyah. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang dia memberontak kepada umatku atau memerangi umatku, kemudian dia membunuh, baik itu yang dibunuh adalah orang-orang yang sifatnya baik, atau yang dia bunuh adalah orang-orang yang jahat, dan dia tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan juga tidak membedakan antara orang yang terikat perjanjian dengan orang yang tidak terikat perjanjian, maka Nabi mengatakan dia bukan golonganku dan aku pun bukan termasuk dari bagiannya. Artinya Nabi SAW berlepas diri dari orang seperti ini. Maka hati-hati, ya, yang masih memiliki sikap fanatisme buta, ya, asabiyah, fanatik terhadap golongan, partai, fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap tokoh, ya, dia rela mempertaruhkan nyawa demi kehormatan sang tokoh ini,
Maka Nabi mengatakan kalau mati orang seperti ini bukan mati syahid, tapi bangkainya bangkai jahiliyah, terhina. Ya. Tapi ini dalil yang keempat. Kemudian dalil yang kelima tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, yaitu dari an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa tabi'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akan ditimpakan kepada kalian umara, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Ta'rifunahu wa tunkir. Kalian mengenal pemimpin-pemimpin tersebut, namun di satu sisi kalian mengingkari perbuatan-perbuatannya. Faman bari'a faqad salim. Barang siapa yang berlepas diri, ya, barang siapa yang mengingkari, berlepas diri dari keburukan-keburukan pemimpin tersebut, maka dia telah selamat. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin tersebut melakukan kezaliman, memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, kita berlepas diri. Haram hukumnya seorang muslim untuk ikut campur dalam kezaliman pemimpin tersebut. Ini lihat sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kita ini membabi buta, wis pokoknya apa yang disuruh, diperintahkan sama pemimpin, siap kita melaksanakannya. Tidak. Kita pilih-pilih. Apabila itu bentuknya kemungkaran, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka kita tidak mendengar dan kita tidak pula mentaatinya, bahkan kita berlepas diri darinya. Maka barang siapa yang seperti ini, maka dia selamat. Tapi walakin man radiya wa taba'. Ya, akan tetapi barang siapa yang ridho dengan kezaliman pemimpin, kemungkaran pemimpin tersebut, kemudian menjalankan, mentaati perintah zalimnya itu, ya dia setuju dengan kezaliman. Misalnya nih, ada pemimpin yang mengizinkan perbuatan mungkar. Misalnya apa ya? Pemimpin meresmikan LGBT misalnya. Meresmikan pernikahan sesama jenis. Apakah kita sebagai seorang yang tadi kita katakan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, apakah kita dukung program pemimpin ini, yaitu untuk menyetujui legalitas hubungan sesama jenis? Tidak. Ya, kita berlepas diri, bahkan kita mengingkari, kita jelaskan kepada umat bahwa perbuatan-perbuatan LGBT seperti ini misalnya, ini adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan mungkar. Kita jelaskan. Maka kita kalau memiliki sikap seperti ini, kita selamat. Ya, tidak ikut-ikutan kezaliman pemimpin tersebut, tidak kena getahnya dosa pemimpin tersebut. Tapi barang siapa yang ridho, dia setuju dengan keputusan tersebut, bahkan mentaatinya, mendukung sepenuhnya, maka inilah yang mendapatkan dosa. Ya, ini yang mendapatkan dosa. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, apakah kalau pemimpinnya seperti tadi, yaitu dia membuat keputusan yang zalim, membuat kebijakan yang zalim, kalau memang seperti itu, apakah enaknya, bukankah lebih enak kalau kita perangi dia, kita lengserkan dia? Karena sebagian orang seperti itu, ngelihat pemimpin melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dolim. Apakah cuman gara-gara alasan ini lantas diberontak pemimpinnya, dilengserkan, digulingkan pemimpinnya? Iya, itu dolim. Tapi apakah dengan alasan itu langsung membuka pintu pemberontakan? Tidak. Nabi mengatakan, la ma sallau. Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita hanya menghukumi zahir. Karena kita lihat sebagian orang ketika melihat pemimpin, presiden melakukan sholat. Presiden kita melakukan sholat, iya. Ya. Sebagian orang mengatakan nyinyir. Oh, itu sholatnya pencitraan. Ya, sholatnya hanya di depan kamera. Aslinya dia enggak sholat. Tapi kalau di depan kamera baru dia pura-pura sholat. Maka kita tanya kepada orang-orang seperti ini. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Kita menghukumi dia sholat.
Kita melihat dia sholat, zahirnya dia sholat, maka dia memang benar-benar sholat. Adapun batinnya bagaimana, itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda yang kedua tadi mengatakan bahwa dia sholatnya pencitraan, tapi aslinya dia itu nggak niat sholat, kalau nggak ada kamera dia nggak sholat, maka ucapan seperti ini konsekuensinya Anda menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengetahui perkara-perkara gaib. Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu perkara gaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Tidak ada makhluk yang tahu perkara gaib. Salah satunya perkara gaib adalah apa yang terbetik dalam hati seseorang. Kita nggak tahu niatan seseorang apa. Kalau Anda mengaku tahu niatan seseorang, ini cuma pencitraan, berarti di sini terjadi syirik rububiyah. Anda menganggap diri Anda sejajar dengan Allah mengetahui perkara-perkara gaib. Hati-hati. Perkara yang kelihatannya ringan, cuman ngomong pemimpin ini pencitraan saja di depan kamera. Aslinya dia itu munafik, gak niat sholat. Oh, berarti ente tahu hal gaib. Berarti Anda sejajar dengan Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Makanya konsekuensi orang kalau melenceng dari manhaj salaf, itu konsekuensinya sampai pada taraf kekufuran tanpa dia sadari. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan diperangi, jangan dilengserkan selama mereka masih menegakkan sholat. Dan alhamdulillah ya, presiden kita, pemimpin kita, Bapak Joko Widodo hafizahullah ta'ala, ya, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala, mereka berdua adalah seorang muslim yang masih melaksanakan sholat dan masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Adapun hatinya bagaimana, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan mereka berdua taufik, membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Kita lanjut ke dalil yang keenam. An Ali radhiyallahu anhu qala, ya, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa amara alaihim rajulan minal ansar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus batalion pasukan, pernah mengutus pasukan. Kemudian menjadikan salah seorang dari kaum Ansor sebagai pemimpin dari pasukan tersebut. Wa amarahum ayyuti'uhu. Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh pasukan agar mentaati pemimpin yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW tersebut. Faghadiba alaihim wa qala. Suatu ketika pemimpin ini, ketika dalam perjalanan tersebut, pemimpin yang telah ditunjuk oleh Nabi tersebut murka kepada anak buahnya. Dia mengatakan, "Alaisa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuti'uni?" Tidakkah kalian ingat Nabi SAW itu sudah memerintahkan kalian agar kalian taat kepadaku. Kalian kan sudah dengar perintah Nabi SAW. Qalu, pasukannya mengatakan, bala, iya, emang Nabi sudah memerintahkan gitu sama kita. Kemudian qal qad azamtu alaikum lama jama'tum hataban wa awqattum naran thumma dakhaltum fiha. Kemudian kata pemimpin ini, aku perintahkan kepada kalian untuk kalian mengumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian kalian menyalakan api dari kayu bakar tersebut, kemudian ketika apinya sudah berkobar, kalian masuklah semua ke dalam api tersebut. Ini perintah. Ingat, Nabi sudah ngomong taati pemimpin, dan aku ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpinnya. Nanti kalau kalian tak suruh masuk api, masuk ke dalam api tersebut. Maka mereka pun mentaati. Fajama'u hataban wa auqadu naron. Mereka mentaati perintah pemimpin tersebut, mencari kayu bakar, kemudian menyalakan api dari kayu bakar tersebut. Falamma hammu biddukhul faqama yanzuru ba'duhum ila ba'din. Jadi ada 3 perintah dari pemimpin itu. Mencari kayu bakar, kemudian menyalakan api, kemudian masuk ke dalam kobaran api tersebut. 2 perintah sudah dilaksanakan oleh pasukan tersebut. Menyalakan api, mencari kayu bakar, dan menyalakan api. Ketika mau menjalankan perintah yang ketiga, mereka tolah-toleh sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka saling memandang satu dengan yang lain. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan, innama tabi'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar, afanadkhuluha. Kita ini
beriman kepada Nabi SAW karena takut masuk api neraka. Lah kok sekarang kita masuk api? Ya, kata orang ini, pasukan ini, kita ini beriman kepada Rasulullah, alasannya adalah karena kita takut masuk neraka. Lah kok kita sekarang tambah masuk ke dalam neraka? Maka fabainama hum kadzalik id khamadatin nar wa sakana ghadabuhu. Ketika mereka masih bimbang untuk masuk ke dalam kobaran api tersebut, gak lama kemudian apinya pun akhirnya padam. Dan sang pemimpin tadi juga sudah tenang, gak marah-marah lagi kepada pasukannya. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Maknanya apa? Mereka masuk ke dalam api dunia, gosong di api dunia. Kemudian di akhirat mereka juga masuk ke dalam api neraka, nggak bisa keluar dari api neraka tersebut. Artinya benar, untung mereka nggak taat sama pemimpin itu dalam perkara membakar diri-diri mereka. Tapi mereka sudah benar ketika mereka diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, ketika diperintahkan untuk membuat api, itu sudah benar. Tapi ketika mereka tidak mau taat dalam perkara membakar diri mereka, artinya bunuh diri, maka itu sudah benar kata Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan alasan, innamat ta'ah fil ma'ruf, karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, ada kaidah juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun dia, mau pemimpin, orang tua, atau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat, dalam rangka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang berapa menit nih? 14 ya? Kurang 10 menit. Tapi kita lanjutkan dalil yang ketujuh. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Kata Nabi, mendengar dan taat wajib bagi setiap muslim, baik itu perkara yang dia sukai atau perkara yang tidak dia sukai. Malam yu'mar bimaksiyah, kecuali selama perintah tersebut tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah, fala sam'a alaihi wala ta'ah. Dan apabila diperintahkan untuk durhaka kepada Allah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadits yang ke-8, an Alqamah ibn Wa'il al-Hadrami radhiyallahu anhuma an abihi qala sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami radhiyallahu anhuma, dari ayahnya, dia menceritakan pernah suatu ketika Salamah bin Yazid al-Ju'fi, ya, Salamah bin Yazid al-Ju'fi itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, au ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Lihat, ini pertanyaan yang bagus ditanyakan kepada Nabi SAW, dan juga jawaban yang tepat bagi orang-orang yang sekarang bingung tentang ini, gimana pemimpin sekarang ini. Dia itu senantiasa meminta haknya kepada rakyat, tapi tidak memberikan hak rakyat. Dia meminta haknya, tapi tidak memenuhi kewajibannya. Ini gimana kita ini kok menghadapi pemimpin seperti ini? Maka ketika itu Nabi ditanya seperti ini, fa'a'rada anhu. Nabi berpaling, tidak mau menjawab. Tsumma sa'alahu fa'a'rada anhu. Ditanya lagi sama Salamah bin Yazid, Nabi berpaling lagi. Thumma sa'alahu fi tsaniyah au fi tsalitsa fajadzabahul Ash'ats ibn Qais.
Ketika ditanya kedua kalinya, ketiga kalinya Nabi tetap berpaling, maka seorang sahabat yang lain yang bernama Ash'ath ibn Qais menarik Salamah bin Yazid. Artinya sudah, Nabi sudah nggak mau jawab, sudah. Barulah ketika itu yang ketiganya Nabi mengatakan, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Lihat, kalau ada pemimpin yang dia hanya meminta haknya kepada rakyat, tapi dia nggak mau memberikan hak rakyat, apa jawaban Nabi? Tetap dengar dan tetap taati, karena bagi mereka tanggung jawab mereka di hadapan Allah, dan bagi kalian tanggung jawab kalian. Ya, kalian tanggung jawabnya apa? Kewajibannya apa? Taat kepada pemimpin. Adapun kewajiban pemimpin untuk memberikan hak rakyat, itu nanti hitung-hitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya jalankan tugas masing-masing sudah. Kalian diperintahkan taat kepada pemimpin, jalankan. Ya, adapun pemimpin diperintahkan untuk menunaikan haknya kepada rakyat. Kalau dia tidak menunaikannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rakyat menjalankan kewajibannya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, ini wasiat dari Nabi SAW. Ya, kalau Anda masih ingat, Anda sebagai seorang mukmin, ini renungan bagi Anda mengucapkan dua kalimat syahadat yang salah satunya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ini sabda nabimu, ini sabda nabi Anda, bukan kita ngarang-ngarang hadis. Tapi yang kesembilan dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Suatu ketika Nabi mengimami kami salat subuh. Thumma aqbala alaina. Setelah sholat subuh, Nabi menghadap kami. Fawa'adhana mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Tatkala itu Nabi memberikan mau'idhah, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita dengan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang membuat hati kami bergetar dan membuat mata kami berlinang air mata. Faqulna, maka kami mengatakan, kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, kok seakan-akan ini adalah ucapan orang-orang yang mau berpisah. Seakan-akan ini adalah ucapanmu tadi itu seperti orang yang mau meninggalkan kita. Maka berilah kami wasiat-wasiat. Kalau memang seperti itu, berilah kami wasiat-wasiat. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wassam'i wa ta'ah. Ini yang jadi pendalilan. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Meskipun pemimpin itu mendapatkan kepemimpinannya dengan cara yang tidak benar, alias dia seorang budak. Ini ada penjelasannya nanti. Seorang budak nggak layak menjadi pemimpin, karena dia itu di bawah kepemilikan majikannya. Kok bisa dia jadi pemimpin? Berarti pasti dengan cara-cara yang nggak benar. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, Nabi tetap mengatakan wassam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat ikhtilaf, melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha, gigit bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua perkara yang baru atau semua bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis yang ke-10, atau bukan hadis, dalil yang ke-10 adalah dalil ijma'. Ya, dalil ijma' ini maknanya adalah konsensus, di mana para ulama-ulama sejak zaman salaf terdahulu sepakat tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi kalau ada orang setelah zaman salaf berpendapat bahwa mendengar dan taat kepada pemimpin itu nggak wajib, itu adalah perkara-perkara ikhtiyari, pilihan, maka ini menyelisihi pendapat para salaf, sehingga pendapatnya wajib ditinggalkan, orangnya harus ditinggalkan. Ya, ini konsensus.
Karena Nabi SAW mengatakan, lan tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka generasi salaf sepakat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Maka itu juga merupakan dalil. Ya, makanya di sini dibubuhkan oleh penulis. Ijma, konsensus para ulama. Kama dalal ijma' ala wujubi sam'i wa ta'ah li wulatil umur. Berkata qala At-Tahawi rahimahullah, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah fi wasfi aqidah ahli sunnah. Beliau Imam At-Tahawi ketika mensifati akidah ahli sunnah wal jamaah, ciri khas karakteristik akidah ahli sunnah wal jamaah adalah wala narol khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Dan kami, yaitu para salaf yang berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, kami memandang haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin wa injaru, meskipun mereka sewenang-wenang, meskipun mereka berbuat zalim. Wala nad'u alaihim, dan tidak boleh kita berpendapat, gak boleh kita mendoakan keburukan bagi pemimpin tersebut, atau kita memberikan lakop-lakop yang jelek kepada pemimpin. Ada sebagian orang memberikan lakop-lakop yang buruk kepada pemimpin dengan sebutan hewan-hewan, sebutan binatang-binatang, atau dengan sebutan yang lain misalnya. Ini menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda nemu dai, ustadz, katakan dia ini katanya ustadz salafi, tapi kelakuannya menggelari pemimpin dengan gelaran-gelaran yang buruk, atau mendoakan pemimpin dengan doa-doa yang buruk, tinggalkan. Dia bukan salafi yang sejati, dia adalah salafi yang imitasi. Ya, meskipun semua orang mengatakan dia ini seorang ustadz salafi, enggak, dia bukan seorang ustadz yang salafi. Karena ini merupakan akidah yang pokok. Ciri khas karakteristik akidah ahli sunnah wal jamaah, haram hukumnya mencaci maki pemimpin, memberikan gelaran-gelaran yang buruk kepada pemimpin. Wala nanzi'a yadan min ta'atihim, kita tidak boleh melepaskan tangan baiat ketaatan kita terhadap pemimpin tersebut. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla, dan kita memandang ketaatan kepada pemimpin itu diikat dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita sebutkan nanti. Beliau mengatakan, ketika kita taat kepada pemimpin, yakini itu adalah sebuah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana Anda taat kepada orang tua, itu juga bentuk ibadah kepada Allah. Istri taat kepada suami, bentuk ibadah kepada Allah. Demikian juga rakyat, ketika taat kepada pemimpin, itu juga bentuk ibadah kepada Allah. Kata beliau, kita menganggap ketaatan kepada pemimpin itu adalah ketaatan kepada Allah fardhah, wajib hukumnya. Malam ya'muru bimaksiyah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan kita mendoakan pemimpin tersebut dengan kebaikan-kebaikan dan mendoakan keselamatan bagi pemimpin tersebut. Bahkan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menjadikan pemimpin, orang yang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, menyebut kebaikan-kebaikan pemimpin, atau mendoakan pemimpin dengan keburukan, dijadikan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah sebagai barometer pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Beliau rahimahullah mengatakan, idza ra'aitar rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mencaci maki pemimpin atau mendoakan pemimpin dengan doa-doa yang buruk, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Mau gelarnya doktor, mau jenggotnya sepanjang sampai turun ke lantai, mau katoi cingkrang sampai ke paha, sampai ke pupu, saking salafinya ini ya, cingkrangnya sampai ke pupu. Tapi kalau dia mencaci maki pemimpin, katakan dia bukan salafi, tapi dia ahlil bid'ah. Wa idza sami'ta rajulan yad'u lis-sultan annahu fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Tapi kalau kalian dapati, kalian mendengar ada seseorang yang menyebut kebaikan-kebaikan pemimpin, mendoakan pemimpin dengan doa-doa yang baik, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Artinya semoga dia benar-benar menjadi pengikut sunnah.
Ini barometer jamaah. Jangan dianggap ini perkara-perkara yang wise. Ya, perkara-perkara yang kita bisa toleransi. Oh nggak apa-apa, ustadz ini kan mencaci maki pemimpin tapi ilmunya kan banyak, tapi dia kan doktor. Anda yang nggak mencaci maki pemimpin, apa nggak punya titel apa-apa? Oh, mending nggak punya titel apa-apa, yang penting akidahnya selamat. Daripada gelarnya Masya Allah sejentrek, tapi ternyata dia menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa manfaatnya? Ya, maka ini jadi barometer. Masih tersisa beberapa ucapan lagi. Ya Pak Buyar kan? Maksud tanya jawab? Ya. Ya, ini ada tersisa ucapan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Ini Imam Ibnu Hajar sudah kita katakan tadi ya. Atau tanggung lah ya, kita selesaikan langsung. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, wa ammal khuruj alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin faqad tadaharatil ahaditsu bi ma'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahlus sunnah ala annahu la yun'azalu sultan bil fisq. Kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, nih yang ngakunya mazhab Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi termasuk diantara pentolan-pentolan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Simak bagaimana ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, adapun memberontak kepada pemimpin, memerangi pemimpin, faharamun, itu hukumnya haram. Memberontak, ingat tadi memberontak bukan cuma dengan senjata, memberontak juga dengan ucapan-ucapan. Ya, ingat ya kisahnya Dzulkhuwaisirah yang cuman mengucapkan i'dil ya Muhammad, berlaku adilah wahai Muhammad, nggak pakai senjata, tapi dia sudah dikatakan khawarij. Hati-hati. Maka kata Imam Nawawi haram bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Meskipun mereka fasik, meskipun pemimpin-pemimpin fasik, meskipun pemimpin ini zalim, selama dia masih muslim, haram untuk dia dicaci maki, untuk dia diberontak. Dan telah nampak banyak hadis-hadis ya yang sudah aku sebutkan, kata beliau, dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa pemimpin tidak boleh dilengserkan hanya lantaran gara-gara kefasikannya. Ada orang-orang bikin perkumpulan, kita sekarang ya harus mereformasi, melakukan reformasi. Coba tanya, ente reformasi gara-gara apa? Oh, ini gara-gara pemimpin ini sekarang banyak memasukkan tenaga kerja asing dan asing katanya. Tapi apakah perbuatan pemimpin itu adalah perbuatan yang mengkafirkan, artinya membuat pelakunya kafir? Atau dia sebuah kemaksiatan? Atau dia sebuah kezaliman, kefasikan? Yang mana? Kalau Anda mengatakan itu sebuah kefasikan, maka Imam Nawawi mengatakan kefasikan, hanya dengan kefasikan saja itu pemimpin nggak bisa dilengserkan. Ente kok teriak reformasi, revolusi, nggak dilengserkan. Lihat bagaimana dahulu tragedi tahun 98, reformasi tahun 98. Maka nggak salah kalau ada sebagian orang mengatakan tokoh-tokoh yang ada di balik peristiwa reformasi tahun 98 itu adalah orang-orang yang paling berat dosanya. Ya, orang-orang yang memiliki dosa, memikul dosa, kalau nggak bertobat, dia orang yang paling berat dosanya. Berapa nyawa yang melayang, berapa kerugian yang ditimpakan, dan berapa banyak keburukan-keburukan yang timbul gara-gara reformasi yang mereka lakukan. Tapi apa alasan mereka reformasi? Katanya korupsi. Apakah hanya dengan korupsi saja seorang pemimpin itu dilengserkan? Apakah dengan korupsi saja seorang itu bisa dilengserkan? Kata Imam Nawawi, tidak. Pemimpin tidak dicopot hanya dengan kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang fasik, perbuatan yang zalim seperti ini. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar, ini sudah kita sampaikan tadi ya. Kata beliau, fayadharu bihada dalalatul adillah minal kitabi was sunnah wa ijma'il a'immah ala wujubi sam'i wa ta'ah iwulatil umur illa ayya'muru bimaksiyatin fala ta'ah lahum fi maksiatillah kama la yajuzu munaza'atuhum wal khuruj alaihim illa ayyakfuru kufran bawahan 'inda ulama'il ummah fihi minallahi burhan wa dalilun wadihun ala annahu kufrun bila raib.
Maka dengan dalil-dalil yang tadi kita paparkan dari Quran, Sunnah, ijma' para ulama, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh taat dalam maksiat tersebut. Sebagaimana diharamkan juga untuk memberontak kepada mereka kecuali apabila mereka itu melakukan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata itu yang memvonis adalah orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Kita melihat ada presiden melakukan kekufuran misalnya. Siapa yang memvonis kafir tersebut? Para ulama yang mengetahui tentang ilmu-ilmu, qawaid, kaidah-kaidah, dawabit kekafiran tersebut. Bukan orang-orang jahil, jamaah. Ini ibarat seperti misalnya ada pemimpin melakukan kekufuran. Dia nggak bisa langsung divonis kafir kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang bisa memvonis dia kafir dengan melihat syarat-syaratnya hanyalah para ulama. Ibaratnya apa? Seperti di zaman sekarang, ada orang yang kena gejala COVID. Orang kena gejala COVID, dia mungkin bersin-bersin, batuk-batuk, ya, mungkin dia suhu tubuhnya tinggi. Apakah hanya dengan gejala-gejala seperti itu dia sudah bisa langsung dikatakan positif COVID? Nggak bisa. Harus dilakukan tes terlebih dahulu. Siapa yang melakukan tes? Apakah orang-orang di pinggir jalan? Yang melakukan tes adalah orang yang kompeten di bidangnya, yaitu para dokter, tenaga medis. Setelah keluar hasil tesnya, baru bisa dikatakan ini orang positif atau negatif. Nah, vonis kafir juga kayak gitu. Anda mengkafirkan pemimpin hanya lantaran pemimpin misalnya melakukan suatu perbuatan yang itu masih ada kemungkinan kalau dia bukan kafir. Maka hati-hati. Nabi SAW mengancam dalam haditsnya, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim wahai kafir, maka vonis kafirnya akan kembali di antara salah satu di antara keduanya. In kana kama qal. Kalau memang seperti yang diucapkan, selesai perkaranya. Wa illa raja'a ilaihi. Tapi kalau dia yang divonis kafir itu memang enggak kafir di sisi Allah, maka vonisnya kembali kepada yang mengucapkannya. Ya, maka hati-hati, jangan Anda mengikuti gaya-gayanya Khawarij yang gemar melemparkan tuduhan-tuduhan kafir kepada pemimpin yang itu bukan kapasitas mereka memvonis kafir. Maka di sini beliau mengatakan harus ada bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pemimpin ini benar-benar kafir dan kekufurannya itu kekufuran yang pasti, tidak ada keraguan sama sekali dalam kekufurannya. Baik jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan demikian dari dalil-dalil yang kita sampaikan ini jelas permasalahan taat kepada pemimpin ini masalah nassiyah, bukan masalah ijtihadiyah, bukan. Sehingga tidak ada ruang ijtihad di sini. Jangan Anda mengatakan, oh iya, ini ulama ini berijtihad seperti ini. Gak ono ijtihad. Kenapa nggak ada ijtihad? Karena dalil-dalilnya jelas. Ijtihad itu ketika dalil hanya menunjukkan makna secara global. Nah, di situ baru seorang ulama ijtihad. Tapi kalau tadi dalil-dalil tentang pemimpin itu dalilnya gamblang, jelas, maka tidak membuka pintu ijtihad, harus menerima dalil ini. Ya, jadi kalau ada orang yang diulamakan sok-sokan ijtihad, menurut ijtihad saya katanya nih, menurut ijtihad saya taat kepada pemimpin itu adalah ketika pemimpinnya itu bentuknya khalifah, yaitu pemimpin yang memimpin secara keseluruhan. Nah, ini baru boleh ditaat. Tapi kalau sistemnya itu presiden, atau kalau dia raja, atau kalau dia itu gubernur, atau kalau ini, maka bukan masuk ulil amri yang ditaati. Enggak ada ijtihad dalam masalah ini. Ya, Anda enggak mau menerima hal ini, fix Anda ahlul bid'ah. Ya, fix Anda ahlul bid'ah. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kira ini bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke mukaddimah yang kedua, yaitu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemimpin, ya, rumus-rumus yang bisa kita pegang dalam bab as-sam'u wa ta'ah.
Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk soal jawab. Assalamualaikum Ustadz, di tempat tinggal saya alhamdulillah aman dari COVID-19. Kalau nanti saya sholat taraweh di masjid, apa saya termasuk orang yang tidak taat sama pemerintah? Ya, dilihat terlebih dahulu pemimpin yang berwenang di sana apakah sudah mengeluarkan perintah untuk tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan. Ya, apabila perlu adanya, Anda mungkin mengajak instansi-instansi pemerintah yang terkait di situ untuk menentukan apakah memang kondisi aman untuk dilakukan sholat atau tidak. Ketika penguasa di situ mengatakan enggak, lebih baik tidak sholat taraweh, ya, apalagi sholat taraweh adalah sholat yang sunnah. Ketika nanti akan dibahas, ketika pemimpin mengeluarkan larangan terhadap sesuatu yang sunnah, maka pemimpin memiliki wewenang untuk hal tersebut sehingga tidak dilaksanakan sholat taraweh di masjid. Ya, tapi ini perlu mengumpulkan instansi-instansi pemerintahan yang ada, kemudian baru didudukkan permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sesuatu wilayah, katakan dia belum ada yang positif. Belum ada yang positif COVID, bisa jadi karena belum ada yang dites, belum ada yang menunjukkan gejala-gejala. Namun sekarang kita tahu ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Tapi dia sudah menjadi carrier, di mana dia sudah bisa menularkan virus ini kepada yang lain. Dia nggak batuk, dia badannya seger, waras, buger, bahkan lebih seger daripada orang yang orang yang negatif, katakanlah. Lebih seger daripada orang yang negatif COVID. Tapi dia sudah bisa membawa virus ini kepada yang lain. Maka coba didudukkan permasalahan ini dengan instansi-instansi terkait. Wallahu a'lam. Ini sama saja ya, terkait dengan himbauan sholat. Sholat berjamaah masih ditegakkan, lantas saya tidak ikut karena mengikuti saran dari himbauan pemerintah. Apakah berdosa karena sudah rindu juga ingin sholat Jumat, namun di rumah saja, apakah saya dosa? Enggak. Tadi dalilnya, Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amr. Ulil amr di sini mencakup dua unsur, yaitu unsur pemerintah dan unsur ulama. Dan kita lihat para ulama-ulama yang memiliki ilmu tentangnya, mereka berfatwa untuk tetap kita berada di rumah-rumah kita, terlebih bagi yang zona-zona merah. Ya, terlebih bagi yang zonanya zona merah, sudah banyak yang terjangkit virus ini, itu lebih baik di rumah. Karena kaidah di dalam kita, Nabi mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Adapun yang ngotot tetap sholat di masjid, jangan takut sama corona tapi takut kepada Allah, ini jamaah jamaah ndablek. Ya, ndablik bukan tablik, jamaah ndablik. Jamaah ndablek yang seperti ini. Kebanyakan yang ngomong seperti ini orang-orang yang nggak punya ilmu. Orang-orang yang awam, punya semangat saja, namun nggak dilandasi ilmu. Karena Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan ini yang kita lihat di zaman sekarang. Semangat beribadah, nggak usah takut sama corona, tapi takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kena satu masjid. Ya, akhirnya dikarantina satu masjid. Ya, semangat bagus, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Wallahu a'lam. Wih, jaga ini. Bagaimana cara menjawab syubhat bolehnya mendemo pemimpin, di mana sahabat Umarah bin Ru'aibah membantah secara terang-terangan imam khutbah yang mengangkat tangan pada saat doa Jumat. Maka kita katakan, yang dimaksud ijma itu bukan kelakuan sebagian sahabat.
Kalau kelakuan-kelakuan segelintir sahabat itu tidak termasuk dalam ijma'. Anda nggak usah jauh-jauh. Cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, tergelincir dalam masalah kepemimpinan dengan dia tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin yang sah ketika itu. Ini ketergelinciran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, kita katakan itu kesalahan ijtihad yang salah dari sahabat. Kalau kita tahu ijtihad itu salah, menyelisihi mayoritas sahabat yang ada, di mana mayoritas sahabat yang ada tetap tidak memberontak kepada pemimpin, ini yang menjadikan asas akidah kita. Ya, asas akidah kita, perbuatan para salaf adalah kesepakatan para salaf, bukan perbuatan segelintir para salaf, tidak. Ya, maka kalau dikatakan ada segelintir para salaf seperti Abdullah ibn Zubair yang juga tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, atau sahabat-sahabat yang lain yang melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi para sahabat yang lain, maka kesalahan ini kesalahan sendiri, ijtihadnya sendiri. Dan seorang sahabat ketika salah dalam berijtihad, maka baginya satu pahala, karena seluruh para sahabat adalah para mujtahid. Ya, tapi tetap nggak boleh diikuti kesalahannya. Ya, nggak bisa dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan pijakan adalah ijma' para sahabat secara umum. Ya, ijma' para sahabat secara umum. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya jika mengeluh atau bergumam pada diri sendiri atas kebijakan pemimpin tanpa disampaikan kepada orang lain? Ya, nggak ada masalah. Ya, artinya ada keberatan dalam diri Anda, misalnya pemimpin menaikkan harga BBM. Anda bergumam dalam diri Anda, waduh, seandainya BBM nggak naik, enak, semua jadi serba murah. Ini gara-gara BBM naik, maka semuanya jadi mahal. Ya, Anda dalam diri seperti ini tidak ada masalah. Ya, asal tidak dilontarkan kepada yang lain sehingga menimbulkan kebencian kepada pemimpin tersebut. Anda mengajak orang lain untuk Anda menanamkan kebencian kepada orang lain terhadap pemimpin, ini yang jadi masalah. Ya, tapi yakini kebijakan-kebijakan yang terkadang kita nggak cocok itu terkadang dari satu sisi itu kebijakan yang benar, cuman ilmunya saja kita belum sampai ke sana. Ya, kita belum sampai ke sana. Terkadang kebijakan-kebijakan tersebut tepat. Ya, hanya saja kita belum memahami kondisi dan situasi yang ada di pemimpin tersebut. Adakah kelompok yang menyelisihi paham bahwa kita tidak boleh memberontak pada pemimpin yang zalim? Banyak. Ya, banyak kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya, khawarij yang muncul di zaman sekarang, meskipun labelnya bukan khawarij. Labelnya maksudnya apa? Bikin organisasi resmi namanya khawarij. Nah, ini nggak ada kayak gitu. Nah, orang tentu nggak mau melabeli dirinya, kita ini resmi sebagai khawarij di zaman sekarang, itu nggak ada. Namanya itu nama-nama yang bagus, seperti ISIS misalnya, ya, Islamic State, ya, Daulah Islamiyah, nama-nama yang indah. Tapi jangan terkecoh dengan nama, ya, tapi lihat hakikat daripada pemikirannya. Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, kata Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, la yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi husni tilawatihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fis shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang muslim ketika dia mendapati ada seorang yang jelas-jelas dia punya pemahaman khawarij, dia memberontak kepada pemimpin, mencaci maki pemimpin, dia mengumpulkan massa, kemudian dia mulai menghunuskan senjata,
ya, melakukan reformasi, revolusi, mengajak-ngajak manusia untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan, maka kata beliau nggak boleh bagi kita tertipu, ya, terkecoh dengan bacaan Qur'annya yang indah. Jangan tertipu dengan sholatnya yang panjang, jangan tertipu dengan puasanya yang Masya Allah puasa tiap hari, dan jangan tertipu dengan orasi-orasinya yang Masya Allah semangat, ya, siap bela Islam, siap gitu. Jangan tertipu dengan itu. Idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Kalau ternyata pemahamannya dia adalah pemahaman khawarij, ya, maka hati-hati. Banyak kelompok-kelompok yang seperti ini, meskipun namanya bukan terang-terangan khawarij, lihat hakikatnya dia. Bismillah Ustaz, jika pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, apakah kita harus tetap taat kepada pemimpinnya? Jika mencela pemimpin dalam hati, apakah terhitung dosa Ustaz? Lapo gitu loh. Ngapain Anda mencela pemimpin di dalam hati? Anda kan ingin melakukan perubahan terhadap pemimpin ini. Anda anggap pemimpin ini adalah pemimpin yang salah. Kemudian Anda mencela di dalam hati. Loh, apakah pemimpin tersebut mendengar curahan hati Anda? Mendengar bisikan hati Anda yang mencela pemimpin? Jangankan bisikan hati, Anda tulis di story WhatsApp saja, Anda ketik di Facebook aja, di Twitter, pemimpin gak ngeliat. Kok malah lebih di dalam hati ini? Apa manfaatnya? Yang ada apa? Mendoakan pemimpin tersebut. Ini baru bisa merubah pemimpin. Mencela dalam hati nggak ada perubahan, nggak bisa merubah, baik secara akal ataupun secara syar'i nggak bisa merubah pemimpin itu. Ya, tapi kalau dengan mendoakan, Allah membolak-balikkan hati. Ya, kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lau anna li da'watun mustajabah, lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa li sultan. Andai kata aku punya satu doa yang mustajab, maka aku tidak akan melontarkan doa itu kecuali kepada pemimpin. Ya, jadi kalau ada kita dikasih jatah sama Allah, masing-masing kita punya satu doa yang mustajab, kira-kira kita mau minta apa? Paling ada yang minta kawin lagi, ada yang minta rumah, ada yang minta ya macam-macam. Tapi Al-Fudail bin Iyad mengatakan, aku akan berikan doa itu kepada pemimpin. Karena kalau pemimpin baik, maka seluruh rakyat baik. Tapi kalau doa itu hanya digunakan untuk dirinya, maka manfaatnya hanya untuk dirinya saja, ya, bukan untuk orang lain. Ya, maka yang rasional, ngapain mencela pemimpin di dalam hati? Kalau zalim terhadap rakyat, apakah kita harus tetap taat kepada pemimpin? Iya, tadi sudah dijelaskan. Taat dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, Anda taati. Dan kalau perkara-perkara yang haram, maka tidak boleh mentaati kebijakan pemimpin. Ini nanti pembahasan kita, ya. Waduh. Wah, sudah kebanyakan ini. Intinya ini pembahasan-pembahasan ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini nanti semua insya Allah dibahas pada pembahasan inti. Bagaimana kalau pemimpin gini, bagaimana kalau pemimpin begini, itu nanti ada dalam pembahasan tindak tanduk penguasa. Ya, makanya sabar, Anda menyimak kajian ini rutin. Insya Allah Anda akan menemukan iskal, jawaban-jawaban dari apa yang Anda tanyakan di sini. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.